Mengapa? Mengapa Yesus datang ke dunia? Mengapa Dia meninggalkan tahtanya di surga yang mulia? Mengapa Dia yang tidak terbatas bersedia menjadi manusia yang terbatas? Ini adalah tindakan merendahkan diri yang paling rendah yang pernah terjadi. Allah yang berdaulat, pencipta langit dan bumi, lahir di dunia sebagai bayi. Dia bukan datang untuk mencelakakan, namun memulihkan. Dia bukan datang untuk menginspirasi para ilmuwan, namun untuk menggenapi nubuat dari para nabi. Dia bukan datang untuk menunjukkan jalan, karena Dialah jalan itu. Dia menanggung dosa bagi kita yang percaya kepadanya. Dia datang agar kita dapat kembali. Dia mati agar kita dapat hidup. Dia sudah bangkit dan naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali, bukan lagi untuk disalibkan, namun datang sebagai Raja atas seluruh bumi. Shalom dan selamat bergabung di Natal SMP SMA Metodis Pelita Kasih Medan. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, Miss Tio Dan Sir Andi dan teman-teman yang sudah stay di depan layar menunggu acara Natal kita mulai. Teman-teman, sebelum kita mulai acara Natal kita akan berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Dengan penuh rasa sukacita ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus saat ini. Kami menyatakan rasa syukur kami ya Allah untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami yang sedang melaksanakan acara ibadah Natal ya Tuhan, ingin menyatakan rasa syukur kami atas setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Tuhan yang menyertai setiap anak didik kami yang ada di rumah, siswa-siswi SMP dan SMA, dan juga para guru-guru ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai acara Natal kami. Kami akan mengingat kembali ya Tuhan untuk setiap kasih Tuhan kepada kami yang telah menebus kami dari keberdosaan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap acara Natal ini dari awal sampai akhir, dan kiranya semua berkenan kehadirat Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Miss Tio, Ya, Sir. sebelum kita mulai acara kita, saya bisa minta satu permintaan gak sama Miss? Satu permintaan. Permintaan apa, Sir? Miss kan jago pantun nih. Enggak, Sir. Jago Miss. Enggak. Pokoknya saya mau minta Miss buat satu pantun untuk kita semua. Satu pantun. Iya Miss. Oke, Sir. Untuk Sir dan teman-teman yang sudah stay di depan layar, Miss akan buat satu pantun nih untuk kita semua. Siap? Siap. Oke. Merpati putih terbangnya tinggi. Cakep. Di pohon kelapa di samping pedati. Cakep. Siapkan diri, pikiran dan hati untuk menari, bernyanyi dan memuji. Iya, terima kasih Miss. Oke, Sir. Mantap Miss. Oke teman-teman, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan lagu penyembahan dan pujian kita. Mari kita satukan hati untuk menyembah Tuhan. Hai, mari berhimpun Dan bersukaria, turutlah
umat percaya, angkatlah suaramu, ikut bala surga, bernyanyilah. Pujilah Tuhan, Juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. benarlah ya Allah. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah dan kami puji. Kami ingin selalu menyatakan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Mari teman-teman, kembali kita nyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Segala kemuliaan hanya milik Tuhan. Amin. Thank you for tuning in to Rise 96.7, the place to find all the greatest Christmas hits. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 bells. Piano in the bell, 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 bell. Jingle bell, 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 Whoa, what was that? That's definitely not Christmas music. Let's see what else is on. Welcome to M212, where it's Christmas all year. Really? That was so last year. Walking in a winter wonderland. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen, Blitzen, and all his reindeer pulling on the reins. Seriously, why is there nothing to listen to during Christmas? You would think that the day that we celebrate Jesus' birth should have some of the best music around, right? Jesus Christ is the one whose birthday we're celebrating. Maybe you didn't know that, but it's true.
That's the reason we have Christmas, is because of Jesus Christ, the Son of God, who came to earth to die for the sins of mankind. Of course, we put a lot of emphasis on the birth of Jesus Christ.
Shalom teman-teman semua yang ada di Sekolah Metodis Pelita Kasih Medan. Senang sekali kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah bersama. Dan terlebih lagi, hari ini adalah hari yang spesial, di mana kita bersama-sama merayakan hari Natal. Kita bersama-sama dengan sukacita merayakan kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus. Saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bersama-sama boleh diizinkan untuk beribadah. Saat ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami konsentrasi, berikan kami hati yang mau mendengarkan. Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh perbuat. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, apakah kalian mempunyai idola? Punya? Entah itu mungkin artis, ya, pemain film kah, atau mungkin penyanyi. Punya mungkin ya. Nah, kalian kalau misalnya ketemu sama sosok idola kalian, apa yang akan kalian lakukan? Wah, kalian mungkin akan berusaha untuk minta tanda tangan, atau minta foto bersama, atau mungkin berusaha untuk pegang tangannya ya, salaman gitu ya. Atau mungkin pengen peluk, atau mungkin pengen cium. Seperti itu ya. Wah, kita mungkin bisa berteriak memanggil namanya. Kalau kita lihat di jalan, kita bisa berteriak-teriak memanggil namanya. Kita bisa histeris dan lain sebagainya. Begitu. Karena itu adalah idola kita. Misalnya contohnya grup band Korea. Misalnya seperti ini, BTS. Wah, ada di antara kalian yang adalah ARMY? Penggemar dari BTS. Wah, kalian begitu mengidolakan mungkin ya, begitu ngefans, kalian mungkin kumpulin merchandise-nya, ya, pernak-perniknya, mungkin kalian juga punya fotonya, kalian mengharapkan dapat tanda tangannya, atau mungkin ada di antara kalian yang penggemar dari Blackpink, gitu ya, Blinks ya, kalau nggak salah namanya dari penggemarnya, kelompok penggemar dari Blackpink ini. Wah, kalian mungkin juga pengen ketemu, pengen salaman langsung, minta tanda tangannya, foto bersama, dan lain sebagainya. Kalau kalian ngefans dengan idola-idola ini, dengan artis atau tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, tentu kalian akan membicarakan mereka, betul? Menceritakan mereka. Mungkin kalian akan memuji-muji mereka. Nggak mungkin kan, kalau kalian ngefans sama BTS, lalu kalian menjelek-jelekan BTS. Mungkin nggak? Enggak ya. Kita akan berusaha memuji, ya, memuji-muji BTS itu. Bahkan kalau ada orang yang menjelek-jelekan, mungkin kalian akan marah. Itu bukan yang terjadi, ya. Ada orang yang mengolok-ngolok, menjelek-jelekan atau salah sebut nama, wah langsung marah. Kenapa? Karena ini artis idola. Kalian akan berusaha supaya orang lain juga tahu bahwa mereka luar biasa. Kalian akan berusaha membuat orang lain juga apa? Juga menyukai idola kalian. Seperti itu ya. Kalau nggak salah, saya mendengar berita gitu ya, bahwa tahun depan BTS akan datang nih ke Jakarta untuk adakan konser di Stadion Jakarta yang baru. Wah, pasti ramai sekali nih ya, pasti heboh sekali nih tahun depan ya. Orang-orang berusaha untuk mungkin beli tiketnya, datang, lihat konsernya, pasti kalian juga pengen begitu. Untuk melihat langsung tokoh idola kalian. Walaupun mungkin duduknya jauh, berdirinya jauh, nggak apa-apa. Kalian rela ngantri berjam-jam, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa masuk, saya bisa ketemu, beli tiket mahal, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa lihat langsung. Bahkan kalau boleh, saya mau foto bersama, saya mau salaman, saya mau naik ke atas panggung. Kalau bisa. Itu ya. Wah, kalian sangat memuji, sangat mengidolakan, mengeluh-ngeluhkan tokoh-tokoh ini. Tapi saya mau tanya sama kalian. Kira-kira
Kalian begitu ngefans dengan mereka-mereka ini, atau tokoh idola kalian, siapapun mereka. Kalian memuji mereka. Saya mau tanya, kira-kira tokoh idola kalian itu tahu nggak tentang kalian? Tahu? Kenal nggak dengan kalian? Belum tentu ya, belum tentu. Mungkin kalian follow Instagramnya, mungkin kalian follow akun-akun sosial medianya. Kalian kirim DM. Belum tentu mereka notice juga. Tapi begitu mereka notice, wah, langsung senangnya luar biasa ya. Tapi bisa jadi, kemungkinan besar mereka tidak tahu siapa kita, mereka tidak kenal dengan kita. Kira-kira idola kalian, tokoh-tokoh yang kalian sangat puja-puja ini, peduli nggak ya sama kalian? Peduli nggak ya sama kita ya? Kalau misalnya kita mengalami kesulitan, lalu kita minta tolong sama mereka, kira-kira mereka akan tolong nggak? Wah, kayaknya sih enggak ya. Kemungkinannya sangat kecil. Mereka tahu kita aja kagak. Bagaimana mereka bisa tolong kita? Bagaimana mereka bisa peduli dengan kita? Mungkin bisa dibilang, siapa kita? Begitu. Ya, ini yang terjadi. Inilah manusia yang terbatas. Tetapi walaupun tokoh ini, idola kita ini, nggak mengenal kita, nggak tahu siapa kita, nggak peduli mungkin sama kita, tapi kita bisa begitu memuji mereka, kita bisa begitu mengeluh-ngeluhkan mereka, kita bisa begitu mati-matian bela mereka. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita kepada Tuhan kita? Apakah kita juga demikian memuji Tuhan kita, mengeluh-ngeluhkan Tuhan kita? Atau jangan-jangan enggak sama sekali? Mari kita bersama-sama melihat salah satu bagian Mazmur. Ya, apa yang diajak oleh pemazmur ini. Ya, pemazmur begitu mengeluh-ngeluhkan dan memuji Tuhan, dan dia juga mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, mengeluh-ngeluhkan dia. Mari kita bersama-sama perhatikan satu perikop ini dari Mazmur 47. Mazmur 47. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita bersama-sama perhatikan ya. Mazmur 47. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluh-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Teman-teman, Mazmur ini dibuat oleh Bani Korah. Kalian bisa perhatikan tadi di ayat yang pertama, begitu dikatakan dari Bani Korah, Mazmur. Bani Korah ini menggubah sebuah pujian, sebuah mazmur untuk mengajak semua orang memuji Tuhan. Gitu ya. Mengajak semua orang untuk memuliakan Tuhan.
Tujuan Bani Korah menulis Mazmur ini untuk menggugah setiap kita, menggugah hati kita untuk bisa memuji Tuhan. Dikatakan, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Gitu ya. Kita diajak untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan dengan asal-asalan, bukan dengan malas-malasan, bukan dengan terpaksa. Tetapi pemazmur ini mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan apa? Dengan riang gembira, dengan sukacita, dengan kesungguhan hati, dengan pengertian yang benar terhadap Tuhan kita. Pemazmur mengajak kita untuk bersukacita di dalam Tuhan, memuji Tuhan. Teman-teman, pemazmur memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Dia memuji Tuhan itu dengan sebuah keyakinan. Keyakinan yang benar-benar yakin. Dia tahu siapa Tuhan yang dia puji. Dia tahu siapa Tuhan yang dia lulukan. Dia kenal Tuhannya. Karena itu dia berani mengajak yang lain, ayo kita memuji Tuhan. Ayo kita mengeluh-ngeluhkan dia. Ayo kita bersorak-sorai bagi dia. Kenapa? Karena dia tahu siapa itu Tuhan. Siapa Allahnya. Dia benar-benar mengenal dan dia benar-benar tahu. Apa dasar kita memuji Tuhan? Kita bisa perhatikan dalam ayat kedua, 7 dan 8. Sini kita melihat keagungan Allah. Pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan karena keagungan Allah. Ayat 3, 8 dan 10. Kita memuji Tuhan karena kedaulatannya, karena kekuasaannya atas segala sesuatu. Dikatakan dia adalah raja di atas segala raja. Dia memimpin, dia berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu pemazmur mengajak, ayo kita memuji dia. Karena dia adalah raja kita. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Kenapa kita memuji Tuhan? Pemazmur di sini menuliskan dalam ayat 4-6. Karena apa yang sudah diperbuat dia bagi kita. Di sini dikatakan Tuhan itu menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Dia memilih bagi kita tanah pusaka untuk kita. Itu yang Tuhan sudah perbuat. Ya. Untuk pemazmur. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau memuji Tuhan kita? Di sini di ayat yang kedua, mari kita perhatikan. Dikatakan, hai segala bangsa. Siapa yang diajak pemazmur untuk memuji Tuhan? Semua bangsa, segala bangsa. Segenap umat Israel. Dan di dalamnya juga ada kita. Ajakan ini adalah nubuatan. Ya, nubuatan mengenai pertobatan akan bangsa-bangsa bukan Yahudi di bawah, di dalam Tuhan Yesus. Ya, pertobatan dari orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah kita termasuk di dalamnya? Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dosanya. Setiap kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu sudah seharusnya setiap kita ini memuji Tuhan. Pemazmur mengajak kita, ayo kita memuji Tuhan. Ayo kita bersorak-sorak bagi dia. Ayo kita mengeluh-ngeluhkan dia. Di sini dilanjutkan ayat kedua. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Bertepuk tanganlah. Teman-teman, bertepuk tangan di sini merupakan tanda sukacita. Begitu ya. Kita bertepuk tangan, ya untuk tanda apa? Biasanya mungkin menghargai, menghormati. Dan pemazmur sini dikatakan bertepuk tanganlah sebagai tanda sukacita. Gitu ya. Tanda sukacita akan apa yang Tuhan sudah perbuat untuk setiap kita. Bersukacita karena apa yang Tuhan sudah lakukan untuk setiap kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita? Banyak sekali kan? Salah satu yang paling besar karena dia mau datang
ke dalam dunia. Hari ini kita merayakan hari Natal. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan untuk setiap kita. Dia datang untuk menebus dosa setiap kita. Di sini dilanjutkan, bukan hanya bertepuk tangan, tetapi elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Teman-teman, waktu pemazmur mengatakan elu-elukanlah Allah, ini bukan berarti untuk Tuhan dengar. Gitu ya. Sama seperti mungkin kalau kalian nonton konser, pernah begitu ya, atau mungkin ada tokoh idola kalian datang ke satu tempat lalu kalian menghadiri, wah kalian akan mengeluh-elukan, kalian akan memanggil namanya, wah luar biasa, wah ganteng, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ya mungkin kita pengen supaya si tokoh idola kita itu notice kita ya, tahu keberadaan kita. Tetapi kita tahu bahwa bisa jadi dia nggak denger. Tapi kita tetap memanggil-manggil, kita tetap mungkin mengeluh-ngeluhkan. Buat apa? Ya buat orang lain juga tahu bahwa, ini artis idola saya, ini tokoh idola saya. Pemazmur mengajak untuk orang-orang kita semua mengeluh-ngeluhkan Tuhan, bukan hanya untuk supaya Tuhan dengar, kita memanggil namanya, kita memuji Dia, bukan. Pemazmur mengajak kita mengeluh-ngeluhkan supaya apa? Supaya orang lain juga bisa mendengar. Bahkan orang lain ikut bersama-sama memuji Tuhan. Pemazmur mengajak kita mengeluh-ngeluhkan Tuhan supaya apa? Supaya semua orang yang tadinya tidak kenal Tuhan, yang tadinya tidak memuji Tuhan, akhirnya jadi memuji Tuhan dan mengeluh-ngeluhkan Tuhan. Karena itu pemazmur mengajak, ayo semuanya kita lulukan Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita memuji Tuhan. Yang menjadi pokok pujian kita, pemazmur katakan, karena tadi di awal sudah disampaikan, karena Dia dahsyat, Dia agung, Dia Tuhan kita yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Sudah sepantasnya dan sewajarnya kita memuji Dia. Dia adalah Tuhan yang menjadikan setiap kita. Dia adalah Tuhan yang menjadikan dunia ini. Sudah sepantasnya dan sewajarnya kita memuji Dia. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja yang berkuasa atas apapun. Jadi sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita memuji Dia. Kita meninggikan Dia. Kita mengeluh-ngeluhkan Dia. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Tidak ada yang seperti Dia. Hanya Allah kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia adalah Raja di atas segala raja. Teman-teman, Raja di atas segala raja ini, Tuhan kita, Raja kita ini, apakah Raja yang bertangan besi? Apakah Dia Raja yang tidak peduli kepada kita? Apakah Dia Raja yang hanya menjadi Raja sebagai simbol saja? Tapi Dia bukan sebenarnya sesungguhnya Raja. Bukan ya. Bukan. Tuhan kita bukan Raja yang bertangan besi. Tuhan kita bukan Raja yang tidak peduli dengan kita. Tuhan kita bukan Raja yang hanya sebagai sebuah simbol saja, bukan. Tetapi Dia adalah Raja yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Raja yang begitu peduli kepada kita. Karena itu Dia mau melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Dia mau datang ke dalam dunia. Dia mau lahir ke dalam dunia sebagai manusia. Dan seperti kita ketahui, Dia lahir di dunia sebagai seorang bayi yang kecil, yang lemah. Lahirnya di mana? Di istana? Bukan. Padahal Dia Raja, di atas segala raja. Tapi Dia tidak lahir di sana. Apakah banyak orang yang datang waktu kelahiran Raja ini? Tidak ada. Hanya sekelompok orang biasa. Hanya sekelompok orang tidak berpendidikan. Hanya sekelompok orang yang tidak dianggap oleh masyarakat yang datang menemui bayi Yesus. Siapa? Para gembala. Para gembala. Orang biasa. Orang kelas 2, orang yang tidak dianggap, datang menyembah. Bawa hadiah? Enggak. Enggak bawa hadiah.
nggak bawa apa-apa. Tuhan Yesus lahir di palungan, di tempat yang sangat sederhana, yang mungkin bau, kotor. Tidak ada yang datang bawa hadiah, hanya sekelompok gembala. Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan ini? Karena Dia mengasihi kita, Dia peduli kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus mau lahir di tempat yang sederhana? Karena supaya setiap orang bisa datang kepadanya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita bisa datang kepada Dia. Tuhan mau kasih tahu kepada kita, saya lahir untuk semua orang. Saya menjadi raja untuk siapapun. Dan siapapun boleh datang kepada saya. Siapapun boleh menemui saya. Tanpa perlu khawatir, tanpa perlu berpikir saya harus pakai baju apa. Tanpa perlu pusing saya harus bawa apa. Enggak. Tuhan lahir di tempat yang sederhana. Supaya setiap kita siapapun bisa datang. Teman-teman lihat, ini adalah Raja kita. Ini adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dia peduli kepada kita. Bukti kepeduliannya Dia lahir di tengah-tengah dunia ini. Bukti kepeduliannya. Dan apa yang dilakukannya? Dia mau mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita yang seharusnya dihukum. Tetapi Dia begitu mengasihi kita. Dia mati untuk kita. Bukankah ini menjadi alasan kita untuk kita bisa memuji Dia, bersorak-sorai bagi Dia? Pemazmur mengajak kita, ayo kita memuji Tuhan kita. Ayo kita elu-elukan Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Karena Dia peduli kepada kita. Teman-teman, kalau kita bisa begitu memuja, memuji, mengeluh-ngeluhkan manusia, tokoh-tokoh idola kita, yang tidak kenal kita, tidak tahu siapa kita, bahkan mungkin tidak peduli kepada kita. Tuhan tahu siapa kita, Dia kenal kita, dan Dia peduli kepada kita. Masakan kita tidak mau memuji Dia dan mengeluh-ngeluhkan Dia? Kalau kita bisa datang konser atau menemui tokoh idola kita dengan begitu semangat, dengan begitu sukacita, dan mungkin kita menyanyikan lagu yang mereka bawakan dengan begitu antusias sampai suara kita habis serak, nggak bisa ngomong lagi. Bagaimana kepada Tuhan kita saat beribadah seperti saat ini? Apakah kita dengan sepenuh hati kita memuji Tuhan? Apakah kita mengikutinya dengan bersukacita? Apakah kita menaikkan pujian dengan kesungguhan hati? Atau kita malas-malasan? Kita asal-asalan? Nggak ada yang tahu saya nyanyi atau enggak. Malu saya nyanyi. Tadi dengar sama keluarga saya, didengar sama tetangga, nih kan masih online. Nggak usah lah, pelan-pelan aja. Nggak usah ngapain. Ya, gerakin mulut aja deh, nggak usah keluar suara. Capek, males. Nggak ada yang tahu saya nyanyi atau tidak. Teman-teman, Dia adalah Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Dia begitu peduli sama kita. Maukah kita menjawab panggilan dari pemazmur ini? Maukah kita meresponi ajakan dari pemazmur ini? Untuk apa? Bersorak-sorai, memuji Tuhan, mengeluh-ngeluhkan Tuhan. Dia peduli kepada kita. Dia mengasihi kita. Dan Dia sudah buktikan itu, bukan cuma ngomong. Dia sudah buktikan, tunjukkan. Dia peduli kepada kita. Maukah teman-teman bersorak-sorai memuji Tuhan kita? Saya berharap setiap kita
Yuk mulai untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Setidaknya waktu ibadah, mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dia yang sudah datang ke dalam dunia untuk setiap kita. Sudah sepantasnya kita memuji Dia, meninggikan namanya. Bukan supaya kita terlihat baik, tetapi memang seharusnya itu yang kita lakukan, memuji Dia. Dan juga supaya orang-orang lain yang tadinya tidak mengenal Tuhan, dia jadi mengenal Tuhan. Yang tadinya tidak memuji Tuhan, mereka juga jadi memuji Tuhan. Yuk, kita sama-sama di hari Natal ini, kita mau memulai untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan, untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Mari kita boleh memuji, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Raja yang begitu mengasihi kami. Raja yang begitu peduli kepada kami. Bukan hanya sekedar omongan, tetapi Engkau sungguh-sungguh menunjukkan dengan mau datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menebus dosa kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami mempunyai Allah yang dahsyat. Allah yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Dan biarlah setiap kami, Tuhan, mau memuji Engkau sama seperti pemazmur yang mau memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai bagi Engkau. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, juga dengan kesungguhan hati mau memuji nama-Mu. Tolonglah kami semua, Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. In the darkness, we were waiting without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Darah royalty datang sebagai penyelamat, pencipta langit dan bumi. Bahaya datang padaku, Engkau menjagaku. Kegelapan menghampiri, Engkau pelitaku. Tak peduli seberapa banyak dosaku, tapi Kau layakkanku.
apakah aku hanya makhluk seperti dahulu, tapi kau tetap angkatkan puji penyembahan baiklah bagi. Kau datang sebagai persembahan yang kudus. Kau datang membawa damai bagi dunia, bagi aku, kamu, dan kita semua. Kasih-Mu tak berkesudahan. Hatiku rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian ini berkenan padamu. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemarin, hari ini, esok sampai selama-lamanya. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. In the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Mari kita memuji Tuhan, Raja kita. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu.
Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Ya, segala pujian bagi Raja. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semuanya, anak-anak SMP SMA Metodis Pelita Kasih, dan juga setiap anggota keluarga yang turut merayakan bersama-sama dengan kita. Kiranya segala pujian, hormat hanya bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Mari anak-anak, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berdoa menutup acara ini bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh sama-sama merayakan Natal pada hari ini. Kami boleh sama-sama mengingat kedatangan-Mu ke dalam dunia ini untuk menebus setiap daripada kami. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak kami SMP SMA Metodis Pelita Kasih dan juga setiap anggota keluarga mereka. Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Engkau itu ada di tengah-tengah setiap keluarga kami. Tuhan, kami rindu semakin hari kami boleh semakin mengasihi dan mengenal Engkau, karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Kiranya segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds.
the rhyme. Joyful, Lord, we adore thee. And in my life I put none before thee. Cause since I was a youngster I came to know that you was the only way to go. So I had to grow and come to an understanding that I'm down with the king. So now I'm demanding that you tell me who you down with, see. Cause all I know is that I'm down with G.O.D. You're down with G.O.D. Yeah, you know me. You're down with G.O.D. Yeah, you know me. You're down with G.O.D. Yeah, you know me. You're down with G.O.D. Everybody, gonna join the chorus, the mighty, mighty chorus, which the morning stars began. The Father of love is reigning over us. By the way, what have you done for him lately? Ooh, yeah. What have you done for him lately? He watches over everything, so we sing joyful, joyful, Lord, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, hail thee as the sun above. Now the clouds of sin and sadness drive the dark cloud away. Drive it away, give her running arms of gladness. Fill us with the light of daylight. Fill us. Oh, we thank you, yes we do. Fill us. With the light of day, Lord. With the signs we pray, Lord. We need you, Lord. We need you. We need you. I've been set. Fill us, fill us, fill us, fill Di sela pandemi COVID-19 ini, terdapat banyak orang yang berkumpul dengan penuh sukacita untuk merayakan hari yang agung. Semoga damai dan kebahagiaan Natal bersama kita di tahun baru ini. May love and peace be with us this Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas semuanya. Damai sejahtera Natal menyertai kita semua. Semoga virus corona cepat berlalu agar kita bisa merayakan Natal bersama. Merry Christmas! Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari Natal kepada seluruh MPkers. Merry Christmas! Nama saya Wibi Tantowi. Saya Justin Santowi dan saya Jali Tantowi. Kami ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada guru, teman-teman, dan semua orang yang merayakan hari Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kasih setia Tuhan selalu ada pada kita. Haleluya. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kami keluarga besar Tambunan mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menjelang Tahun Baru 2022 kepada keluarga besar Metodis Pelita Kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Kami dari keluarga Pendeta Joni Edward Saragi, kami adalah orang tua daripada Edward Jire Kristi Saragi SMA 1, Mika Javera Kristi Saragi SD 6, dan Joaquin Kristi SD 2. Kami mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year to MPK.